Kemudian diharapkan ibu mertua memang, ya ini saya juga ya mengingatkan diri saya untuk membuka pikiran dan lapang dada, kemudian kasih tahu menantu apa yang disukai. Jadi bilang ya, nah ibu nih bahasa kasihnya sentuhan fisik. Jadi kalau ibu ya nggak sengaja atau langsung otomatis sentuh kamu nak, atau sentuh anaknya ibu misalnya, atau cucu-cucu, ngerti ya nak ya. Karena ada juga mantu ya mungkin karena lagi pandemi ya, saklek banget. Ibu mertuanya datang, belum cuci tangan, belum pakai disinfektan, nggak boleh nyentuh cucunya. Ya Allah. Ya, ini pandemi ini bikin ujian luar biasa ya. Terus tidak mencampuri urusan rumah tangga anak kecuali diminta saran dan pendapat atau diajak diskusi. Ya. Kemudian terima adanya perbedaan era. Ada saran yang nggak bisa dipakai mantu. Kita aja mau datang ke rumah anak harus telepon bu. Kayak reservasi mau ke rumah sakit ada dokter kayak ini. Atau reservasi hotel. Karena bisa jadi mereka sedang kerja working from home kan, atau dia sedang mau keluar rumah udah ada janji dan sebagainya. Ini salah satu contoh banget ini. Kita mau ke rumah anak kita ini harus konfirmasi. Ini era tuh, perbedaan era kayak gitu. Ya. Kemudian dalam Islam gimana sih? Bisa jadi ini sudah sering dibahas ya, tapi mari kita bahas sedikit ya. Dan nanti kita lihat masuk di neurobiologi ya. Seorang anak perempuan yang telah menikah, maka suaminya lebih berhak daripada kedua orang tuanya dan lebih wajib untuk ditaati selama tidak dalam kemaksiatan. Ini nampaknya udah banyak tahun nih. Ya, sudah banyak tahun nih. Alhamdulillah ya. Ya, ini juga dampak dari mengaji dan mengkaji ya. Ya. Nah, ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang wanita? Maka ya Nabi SAW menjawab suaminya. Ya, suaminya. Kemudian ditanya lagi, lalu siapakah orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan seorang laki-laki? Nabi menjawab, ya ummuh, ibunya. Jadi kalau kita perempuan yang hak paling besar ditunaikan adalah suami. Ini dia basicnya ya. Ini dia dari hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Kalau si suami yang laki-laki ini, ya ini orang yang paling besar haknya ditunaikan adalah ibunya. Mungkin sudah tahu juga, tapi kita lihat lagi. Oh, kayak dari sinilah, ya nasnya ini. Kemudian Nabi Muhammad berkata pada seorang wanita, ya, apakah kamu bersuami? Qalat na'am, katanya. Iya. Ya. Nabi tanya lagi, kaifa antilahu? Bagaimana kepatuhanmu kepadanya? Ya. Kata yang perempuan ini, aku tidak pernah enggan menunaikan haknya kecuali apa yang aku tidak mampu. Ya. Kata Nabi, fanzuri, ya, fanzuri aina anti minhu. Ya, ya. Lihatlah di mana dirimu di hadapannya. Ya, fa innama huwa jannatuk wa naruk. Karena sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Jadi buat kita perempuan memang ya Allah. Ya, sama-sama malam ini kita ingat, saya juga mengingatkan diri saya sendiri memang ya suami ini benar-benar haknya itu dipenuhi oleh seorang perempuan. Karena kata Nabi ini ya, kamu lihat lagi di mana dirimu di hadapannya, kepatuhanmu, karena itu nanti dia surgamu atau nerakamu kan. Ya. Kemudian ini ya, ini hadis yang sangat populer ya, dari Abu Hurairah, beliau berkata datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Ya, ini jawabnya Nabi, ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Ini sangat populer hadis ini. Ya, tapi ingat ya, ini kita highlight ya, seorang laki-laki. Dari Mikdam bin Mu'adi Karibah, dari Nabi SAW, dia bersabda, sesungguhnya Allah mewasiatkan ibu kalian kepada kalian semua. Kemudian ayah kalian, kemudian kerabat terdekat. Dan ini masih juga kaitannya kepada laki-laki bicaranya Rasulullah SAW. Sehingga para ulama ya mentafsirkan hadis ini. Ya, salah satunya adalah Imam Nawawi ya, dalam kitabnya ini.
silakan kalau mau lebih dalam, lihat di halaman 137. Imam Nawawi berkata, disunnahkan mendahulukan ibu dalam kebaikan, kemudian ayah, kemudian anak-anaknya, kemudian kakek, kemudian nenek, kemudian saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan, kemudian mahram. Nah, ini istri ini baru di sini urutannya nih. Nanti kita lihat ya, kita urutkan dari 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian paman dari ayah, bibi dari ayah, saudara laki-laki dari ibu, jadi paman dari ibu, saudara perempuan dari ibu, ya, bule atau tante, bibi dari ibu, dan didahulukan seseorang yang dekat kemudian yang paling dekat. Ya. Kemudian berikutnya, kemudian mendahulukan seseorang yang memiliki hubungan dengan keduanya dari yang memiliki hubungan dengan salah seorang dari keduanya saja. Kemudian yang masih saudara seperti sepupu laki-laki dan perempuan, dan anak laki-laki paman dan bibi dari ibu dan ayah, ini ponakan ya. Kemudian mertua, ini untuk laki-laki. Kemudian tetangga dan mendahulukan tetangga yang dekat dari yang jauh. Kalau kita urutkan, ya, seorang laki-laki dalam interaksi kebaikan ini disunahkannya tadi siapa? Ibu pertama. Kemudian ayah. Kemudian anak-anaknya. Anak-anak urutan ketiga loh. Ya, kakek, kalau masih ada kakek. Ya, nenek. Ya, neneknya suami ya. Si laki-laki ini ya. Saudara laki-lakinya. Oke. Saudara perempuannya, urutannya. Baru mahram istri, urutan ke-8. Ini kalau kita nggak ngerti nih, ya, suami kita misalnya mengutamakan keluarganya, kemudian saudara perempuannya, bisa jengkelnya ampun-ampunan ini. Kemudian baru paman dari saudara laki-laki ayah dulu. Kemudian bibi dari saudara perempuan ayah. Baru paman yang dari saudara laki-laki dari ibu. Ya. Kemudian bibi yang dari ibu. Kemudian lagi sepupu laki-laki, maaf ini typo ya, laki-laki dan perempuan, sepupu laki ini, urutan 13. Ya. Keponakan dari paman dan bibi yang dari ayah dan ibu. Ya. Nah, baru mertua ini untuk laki-laki. Urutan ke-15. Ya. Kemudian tetangga, didahulukan yang lebih dekat. Ini urutannya. Ya. Bisa jadi jarang banget dibahas ini. Jadi harus ngerti nih kita, istri, ternyata kayak gini nih. Dan nggak usah jengkel juga, karena nanti kalau si kita nih yang jadi istri dan punya anak laki-laki, ya kita diginikan juga. Urutannya pertama ibu, kan gitu. Nah ini dia nih, oke? Nah kemudian saya mau cerita tentang ini tadi ya, tentang tubuh, neurobiologi. Saya sering cerita tentang bahwa tubuh manusia terbagi 2. Badan seluler ini, yang kasar ini yang bisa kita pegang, tapi daleman tetap kita nggak bisa lihat, karena dibalut dengan kulit. Taunya dari apa nanti? Dari ronsen, ya, dari X-ray, dari MRI, dan sebagainya. Atau dari dokter-dokter yang setiap hari membelah tubuh manusia, yaitu dokter bedah. Baru tahu bahwa ada paru-paru dan sebagainya. Ini badan seluler. Ya. Dalam teori tentang tubuh manusia yang secara holistik, manusia ini nanti ya berbelah, dan akhirnya di dalam tubuh ini ada namanya badan bioplasmik. Ini juga sering saya cerita. Ya. Kalau kita bicara tentang teori ini konsepnya ada di, kalau mau tahu biasanya kita bicara di fisika kuantum. Ya, bukan fisika klasik. Fisika klasik itu yang kelihatan. Ya, Newton, dia penemuan Newton. Kuantum ini nanti dipelopori oleh Einstein, kemudian Richard Feynman dan lain-lainnya. Ya. Dari mana sih keluar ini? Dari pembuluh meridian ini ada di bawah kulit. Jumlahnya 360. Ini berputar. Ya, berputar berlawanan arah jarum jam. Waktu itu kalau nggak salah saya cerita ya, sempat nggak ya di dialog positif atau di mana ya, bahwa setiap orang ini berputar, cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana cara cepatnya? Nomor 1, wudu. Semua bagian yang kena basuh dan usap, ya, itu yang tadinya lambat putarannya jadi cepat. Makanya orang berwudu ini sinyalnya kenceng. Ya. Apalagi sholat. Karena gerakan-gerakan sholat itu, 1 rakaat itu 360 derajat. Sewaktu berdiri 180, sewaktu ruku 90 derajat, ya, sujud 45 derajat, karena 2 kali jadi 90. Di total semua 360, ini berputar. Ya, terutama yang tadi yang nggak kena basuh
dari wudhu, nggak kena usap dari wudhu tadi, putar. Maka orang habis sholat sinyal panjang. Ya. Apalagi puasa, saum, itu juga ada penjelasannya. Cuman hari ini kita simpulkan aja dulu ya. Sedekah, infak, zakat, wush. Ya. Nah ini, ibu hamil sama, ini juga kencang ya. Usia semakin lanjut, ini semakin juga berputar kencang. Untuk apa sih sebetulnya itu, Pak Isa? Ini ada anatominya, lapisan badan bioplasmik ini. Ada namanya eterik yang paling dekat, ada namanya astral sekitar 1-2 meter depan belakang kanan kiri, ada yang namanya kausal, di kausal bisa 8-10 meter kanan kiri depan belakang. Pokoknya manusia ini kita dilindungi bubble energy. Ya, ini Allah yang tetapkan. Kemudian ada satu lagi namanya gelombang spiritual. Ini yang nggak bisa dihitung jaraknya. Makanya disebut no hertz. Nah, gelombang spiritual inilah yang keluar pada saat kita berdoa, berniat, dan berprasangka. Ini yang membroadcast kalau bahasa anak sekarang ya, di-broadcast sinyal ini. Bu Aisyah mau cerita apa sih? Saya mau cerita bahwa sinyal ini itu sebetulnya ya, pada saat kita doa ini, gelombangnya yang paling kencang ya pada saat doa, spiritualnya panjang sekali nih, gelombang spiritualnya. Bisa tembus dinding, tembus jarak, tembus ruang, tembus waktu, tembus alam. Ini dia sinyal ini. Jadi kalau kita misalnya berdoa ya, atau menaburkan cinta gitu, ini terbroadcast nih. Sekeliling terasa cinta. Bahkan mungkin nggak hanya satu rumah. Bisa tembus ini karena memang ini bisa tembusin ya. Dan uniknya gelombang ini disebut gelombang elektromagnetik, dia bisa menarik magnet, dia bisa menarik magnet, apalagi yang bagian dada. Kenapa? Karena di dalam dada ini ada jantung, ada kolbu yang penuh dengan darah, dan di dalam darah itu ada unsur besi, Fe, ya, zat besi. Besi yang ada di pembuluh darah itu nggak pernah berhenti, jalan terus ke seluruh tubuh, jalan terus membawa nutrisi, membawa vitamin, mineral, cairan, oksigen. Dan kalau nanti pembuluh darah balik membawa karbon dioksida dan sebagainya. Nah, itu namanya ya berpolarisasi zat besi tadi. Nah, zat besi yang berpolarisasi dalam tubuh yang lancar, dia membentuk magnet. Untuk apa nih Bu Aisyah? Ya untuk narik apa ya? Narik doa tadi, narik doa, narik niat, narik prasangka. Maka kalau kita tebarkan cinta, ini akan ditarik. Ya Pak, peristiwa yang tambah membuat kita ya penuh cinta lagi. Ini kita bicara magnet ini ya. Kemudian, yang saya mau cerita lagi, yang kaitannya dengan orang tua dan mertua ini adalah sinyal ini kan tadi keluarnya dari pembuluh meridian. Ya, ini tempat keluarnya. Diproduksi di sel tubuh, ya, dan seluruh tubuh ini selnya banyak sekali. Ya, nah, kemudian apa yang dia keluarkan, ya, gelombang. Terus apa yang nanti di broadcast, ya, kalimat niat, kalimat doa, kalimat prasangka, baik yang husnu maupun yang su'u. Oke, karena apa yang kita ucapkan itu jalan di badan kita. Kemudian didorong oleh gelombang ini ke orang-orang yang kita tuju. Nah, yang saya mau cerita adalah ya, bahwa sel tubuh manusia ini jumlahnya sekitar 60 triliun. 60 triliun nih satu tubuh ya. Itu 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Ya. Kemudian ini ada, kalau kita belajar biologi ya, ada kalau di belah ada inti sel, ada mitokondria, retikulum plasma, ya. Mohon maaf ini saya hanya bacakan saja ya, mungkin tidak perlu dihafal, tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu bahwa tubuh kita itu di sel-selnya tuh, macam-macam. Kalau kita ini ada ribosom kecil-kecil, dan ini nanti cairan sitoplasma dan sebagainya. Ada satu organ di dalam sel tubuh itu yang namanya mitokondria ini yang memproses karbohidrat atau hidrat arang atau memproses energi ini. Nah, apa istimewanya Pak Isa? Ya. Mitokondria manusia dibawa oleh sel telur atau ovum ibu, bukan sperma ayah. Kalau yang lain sperma ayah membawa juga telur dan sperma. Tapi khusus yang mitokondria ini saya kasih warna biru ya. Dan setiap sel ini ya mitokondrianya banyak, apalagi 60 triliun tadi.
ini dari telur ibu, ya, bukan sperma ayah. Dan ini yang memproses tadi energi, memproses energi, baik energi badan seluler, energi tubuh kita nih, kalau kita semangat, ya, rajin dan sebagainya, itu dari mitokondria ini, dan juga yang membuat sinyal tadi. Jadi kalau telur ini, mohon izin ya, jadi pada saat kita sedang ya masa produktif, setiap 28 hari sekali atau 26 atau 30 kan keluar ya dari indung telur. Gantian, bulan ini kanan, bulan depan kiri, gitu terus. Kecuali yang memang berpotensi kembar kan gitu. Ya, ini keluar nih telur. Kalau tidak dibuahi, memang dia akan bersama endometrium menjadi menstruasi. Tapi kalau nanti dibuahi oleh sperma, ya ini datang sperma, maaf, lewat jalan liang vagina, berjumpa dengan sel ya indung telur, maka nanti dia menjadi zigot, bakal manusia ini. Ya. Ini sekali datang sperma itu 200 juta sampai 500 juta, ketemu satu telur ini. Ya, nah si telur ini yang membawa mitokondria. Sperma nggak bawa. Sehingga ya, kalau kita bicara soal kromosom ya ini nanti panjang banget ya, tapi pokoknya intinya ya, yang dari ibu nih, telur dari ibu tuh membawa mitokondria. Ya. Artinya apa? Ilmuwan mengatakan, tadinya dikatakan tubuh manusia itu 50% dari ayah, 50% dari ibu. Ternyata ibu 75% gara-gara mitokondrianya dari ibu dan ayah 25%. Ini ya beberapa ilmuwan ya, ulama-ulama mengatakan inilah yang bisa jadi membuat kenapa ya ibumu 3 kali baru masuk ayahmu gitu. 75 dengan 25 kan 3 kali dia. Ibumu 3 kali. Ya. Kemudian mitokondria anak-anak itu dari ibunya. Saya punya anak lanang priok kakung jaler ragil, itu mitokondria dia dari saya. Dari Aisyah Dahlan. Bukan dari Priyanto Sismadi. Ya. Dan seorang istri kan menurunkan mitokondria kepada anak-anak. Kalau Priyanto Sismadi, suami saya, mitokondrianya itu dari ibunya. Bukan dari ayahnya Pak Sismadi gitu. Nah kalau kita bikin bagannya kurang lebih gini. Ya. Ini ceritanya suami istri punya anak 2 nih. Ya. Mitokondria si istri ini tentu dari ibunya. Yang perempuan. Ibunya. 2 anak ini mitokondrianya ya tentu dari ibunya. Ibunya ini. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Ini mitokondrianya. Bukan dari ayah. Kenapa Bu Aisyah ngomong mitokondria sih? Karena mau ngomong energi. Mau ngomong energi badan seluler dan badan bioplasmik. Yang bikin seseorang semangat itu anak-anak tuh ibunya. Ya. Dan sinyalnya anak-anak ini bisa berpendar panjang itu karena dari ibunya. Nah, si suami dari siapa? Suami mitokondrianya dari siapa? Dari ibu mertua kita. Misalnya ini saya misalnya, ibu mertua saya. Dia memberikan mitokondria pada si suami saya. Gitu. Oke? Kemudian kalau kita bicara lagi tentang hal yang lainnya, ya, ini mitokondria nih ya. Nah, sekarang dalam Islam, ya kita diminta nasab itu kan dari ayah ya. Jadi si anak ini dapat mitokondrianya kan dari ibu. Tapi nasab nama dari siapa? Dari ayahnya. Nih saya Aisyah ini nasab nama saya Dahlan itu dari ayah saya. Aisyah binti Dahlan Husain binti Dahlan. Anak-anak saya nih ya nasab namanya itu ya dari suami. Nah, suami kan nasab namanya dari ayahnya. Suami saya namanya Priyanto, bapaknya namanya Sismadi, Priyanto Sismadi. Ini si bapaknya kasih nama ke anak. Nama si bapak kan ikut pada anak. Di sini nama ayah saya sudah nggak bisa lagi dicantumkan di nama anak-anak saya. Tapi mitokondria anak-anak saya itu dari saya dan dari ibu saya. Dia masih akan menurun ke bawah. Mitokondria suami ini berhenti pada sampai suami. Tapi nasab nama dia masih lanjut. Kakek juga masih dapat ya memberikan nama ya ada bin lagi. Nah, ini dia. Apa maknanya sih sebetulnya? Apa maknanya sebetulnya?
Maknanya adalah ya, mengapa anak laki-laki atau suami ini dia harus ya menghormati atau memberikan kebaikan pada ibunya karena energi dia dari ibunya. Dari ibunya. Kalau nama dia masih terus berkembang nih. Sampai juga kalau nanti dia anak laki. Tapi anak lakinya ini sudah nggak bawa lagi nanti mitokondria. Anak perempuan yang teruskan mitokondria. Oke. Orang tua, sinyal vibrasi anak dan ibu itu bagaikan satu provider. Ya. Sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Maknanya apa? Jadi kalau ibu mendoakan anak-anaknya itu power banget. Anak-anak baik anak laki dan anak perempuan mendoakan ibunya itu sangat power banget. Ini tektokannya kayak gitu. Kenapa saya bicara soal sinyal? Karena sekarang ini ya, di era digital kita ngomongnya sinyal. Kemana-mana aja nyari sinyal kita kan, ada sinyal nggak? Ada sinyal nggak? Padahal tubuh kita ada sinyalnya itu. Ya. Artinya kalau ibu-ibu, misalnya ada kesusahan terhadap anaknya, ibu tinggal doa aja, beres Bu. Karena doa ibu sama anak satu provider. Misalnya maaf ya ini bukan di endorse Kang. Ibunya ya XL, anaknya XL. Bapaknya belum tentu XL, bapaknya mungkin Telkomsel. Nah, tapi ya kalau suami istri ini kan sinyalnya gelombangnya selaras ini, jadinya selaras. Kenapa? Ada hubungan intim suami istri. Ya. Ini lihat ibu sama anak ya, baik sama anak perempuan sama anak laki. Kemudian mitokondria suami ya, ini anak laki-laki kan dari ibunya ya. Apa sih yang menjadi keutamaan Bu Aisyah? Jadi sinyal ini teman-teman ya Bapak Ibu, dia membawa sinyal ya, dan nanti akan diberikan kembali dari anaknya 3 kali. Atau misalnya anak memberikan sinyal dari ibu 3 kali. Artinya gini, kalau saya senang ya sama anak-anak saya 3 kali senang sama saya. Kalau saya kesel sama anak-anak saya 5 orang ini, maka anak-anak saya 3 kali kesel sama saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak-anak saya kesel sama saya 3 kali kesel sama dia. Kalau anak-anak saya senang sama saya 3 kali senang sama dia. Tapi suami saya, Priyanto Sismadi ini, ya, itu kaitannya sama ibunya. Kalau ibu mertua saya senang, ya, maka suami saya 3 kali senang. Kalau ibu mertua saya kesal, suami saya bisa 3 kali kesal. Inilah mengapa kita ini mantu perempuan, ya, perlu tahu tentang hal ini juga. Selain tadi kita belajar yang ABCD tadi, ya, sehingga supaya suami senang, maka bikin senang ibunya. Apalagi kalau masih ada. Kalau sudah nggak ada, Bu Aisyah, doakan karena sinyal ini tembus juga alam barzah. Gitu. Ya, doakan. Inilah yang membuat nanti si suami senang. Inilah yang jadi barokah. Ya, baik secara tadi komunikasi kita melihat wataknya, ya, tapi secara sinyal juga ini akan membuat ya si ibu mertua ridho, suami juga ridho. Keren banget kita jadi istri dan jadi mantu perempuan. Ini dia. Ya. Nah tadi kalau suami istri kan ini gara-gara ada hubungan intim, mohon maaf ya. Satu XL, satu Telkomsel. Tapi karena sering berhubungan, maka di quick access itu nama kita. Gitu. Sama kayak gadget. Suami saya pakai Telkomsel, saya pakai XL. Tapi bolak-balik kan kita berdua telepon-teleponan, WA-WAan. Jadi di quick access itu nomornya dia. Gitu. Sama. Suami istri juga gitu. Dia akhirnya namanya bukan sama, tapi selaras. Dan tentu juga si istri akan selaras juga dengan ibu mertua. Si ayah juga nanti bisa selaras juga dengan anak-anak. Bisa juga selaras dengan nanti ya ibu mertuanya kan gitu. Tapi yang nomor 1 adalah kenapa kita seorang perempuan dalam Islam ya disuruh menghormati suami dan kemudian ibunya suami karena ridhonya ini loh dari sinyal ya, dari sinyal. Sehingga aminnya ibu mertua kita mengaminkan kita ya, mengaminkan suami itu dahsyat. Apalagi untuk anak-anaknya karena nasab nama itu dari si bapaknya walaupun sinyalnya juga dari ibu. Ini keseimbangan sebetulnya. Ya. Jadi ya, sekarang kita belajar lagi tentang inti sel.
inti sel ini ya, atau disebutnya ya kromosom, di dalam kromosom ini ada DNA, di dalamnya ada gen-gen ini, dan tiap inti sel tersimpan 3 miliar informasi genetik. Kita kalau baca ini belajar ini nggak bisa nanti ya. Nah, ini sedikit lagi ya Kang ya. Nah, kita diminta membangkitkan gen yang tidur ini ya, agar apa? Agar potensi diri kita itu makin maksimal. Potensi kita ini. Gimana caranya Bu Aisyah? Selama ini kita sudah lakukan. Satu, dengan berzikir. Berzikir itu nyala. Kita punya gen yang sedang tidur. Kemudian apa? Suasana emosi, pikiran, dan perasaan. Maka kalau kita selalu nih jadi istri atau jadi suami kesel hanya gara-gara mertua, bapak ibu mertua, bapak ibu kandung gitu terus, maka potensinya itu tidur terus nanti. Hati-hati. Ya. Kemudian makan minum secukupnya. Kalau berlebihan, potensi nggak nyala. Itu makanya kita ada konsep saum. Makan minum secukupnya nih. Dan ada latihan juga kita saum kan. Senin Kamis ya. Nah, ini supaya potensinya lah. Dan ternyata dari semua hikmah manusia ini, gen yang terukir paling dalam itu ternyata Kang adalah hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita mau nyala potensi kita ini, maka kita memang baktikan diri kita untuk orang lain. Ya, tentu tadi lewat urutan-urutan tadi. Sehingga seorang mantu gitu ya, berbakti sama ya suami, ya, perempuan ya, pada ibu mertuanya, bapak mertuanya, keluarganya dan sebagainya, itu akan membangkitkan gen-gen kita, potensi-potensi kita menjadi sangat luar biasa. Terutama tadi magnet Kang, magnet yang ada di kolbu itu nyala, magnet rezekinya. Ya, magnet rezekinya. Dan ingat suami magnet rezekinya itu memang di kolbunya ya, di jantungnya, tapi sinyalnya itu dari ibunya loh. Walaupun si suami rajin kerja, tapi ibunya marah, ibunya nggak redo, itu magnetnya nggak nyala. Sehingga akan menutup pintu-pintu keberuntungan. Ya di sini yang kita bicara tentang masalah hal-hal yang magnetik ya, kita bicara magnet, gelombang-gelombang. Ya, jadi sekali lagi seperti ini Kang, ya mudah-mudahan ini ya nanti kita perdalam lagi dengan diskusi ya. Kalau yang masih bingung ya nggak apa-apa ya. Ya, karena bukan apa-apa, ya jarang-jarang kita bicara hal ini, ya. Tapi Islam selalu ajarkan kita gini. Makin ke sini makin terbongkar gitu, Kang. Ya. Ya, iya baik. Saya stop share dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan lu dong buat Dokter Aisyah, seru ya. Aku tuh ngedengerin Dokter Aisyah udah berulang-ulang setiap sesi, meskipun isinya sama, isinya mirip, isinya mirip-mirip gitu. Tapi selalu ada hal-hal baru dan selalu ada hal-hal yang jelek banget gitu. Dan malam hari ini banyak sekali hal yang mind blowing gitu. Hatur nuhun Bu Dokter, luar biasa pemaparannya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, mari kita sama-sama berdialog. Teman-teman yang di YouTube boleh pakai chatnya, yang di Instagram Live boleh pakai chatnya, yang di Zoom chat boleh, raise hand juga boleh. Oke, karena mungkin ini udah banyak yang chat dan udah banyak yang raise hand juga, jadi mungkin saya banyak sih yang pengen didiskusiin sama Bu Dokter, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa Bu Dokter bisa hadir kembali. Kita langsung ke teman-teman dulu ya.